Pak Nafis pada kami semua mengatakan, kalau kau mau jadi orang besar, jangan pernah sesekali mencuri buku. Jangan pernah. Literasi menjadi suatu persoalan di dunia hari ini. Digital age memang memudahkan akses kita ke banyak sumber informasi. Bahkan akhir-akhir ini hal yang sangat tragis bagi saya adalah banyaknya toko-toko buku yang tutup. Toko-toko buku besar bahkan berganti menjadi toko peralatan olahraga, toko mainan. Kita ingat bagaimana seorang Muhammad Hatta naik haji dari honor menulisnya di media. Atau Buya Hamka yang filmnya baru-baru ini bisa kita tonton di layar lebar. Beliau nikah dari honor menulis. 1920-an itu di kota kecil Padang Panjang setidak-tidaknya ada 7 penerbit, di mana Padang Panjang kita kenal selain menjadi pusat pergerakan, juga menjadi pusat pendidikan yang luar biasa waktu itu. Di sana ada Dinia Putri, ada Tawalib, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya diajar oleh seorang yang juga lahir dari Padang Panjang, yaitu Ali Akbar Nafis, atau yang kita kenal dengan A.A. Nafis. Saat sekolah di Kayu Tanam dulu, Nafis pernah bercerita tepatnya pada saya bagaimana seorang Nafis diberi uang jajan lah tepatnya 50 sen. Padang Panjang dan Kayu Tanam itu ya jaraknya kurang lebih 20-an kilo. 50 sen itu sama orang tuanya Nafis diberikan 25 sen untuk makan, 25 sen untuk transportasi Padang Panjang Kayu Tanam. Tapi seorang Nafis kemudian menggunakan kereta api dari Kayu Tanam ke Padang Panjang Kayu Tanam. Untuk apa? Yang 25 sen itu dia belikan buku untuk melihat dunia, untuk memiliki pengetahuan yang sangat luas karena dia haus akan pengetahuan. Nah, ini menginspirasi saya ketika mulai berkuliah di Yogyakarta. Apa yang dilakukan Nafis saya terapkan setiap bulan ketika mulai di Jogja. Kebetulan di Jogja ada shopping center. Saya dikirim 100.000 sebulan dan 50.000 itu saya belikan buku. Saya patok seperti itu. Nah, sampai hari ini menjadi kebiasaan saya
Kenapa? Karena memang ketika di asrama kayu tanam, kita tidak punya hiburan apapun. Waktu itu belum ada smartphone, jangankan smartphone. Kami waktu di asrama nonton TV aja tidak bisa. Jadi hiburan satu-satunya adalah membaca buku, berdiskusi, dan bahkan ada beberapa hal yang benar-benar ketat diberlakukan oleh Pak Nafis waktu itu. Satu, tidak boleh melipat buku. Jadi buku yang dibaca benar-benar harus ada pembatasnya. Karena buku adalah hak publik. Buku itu milik publik. Pak Nafis pada kami semua mengatakan, kalau kau mau jadi orang besar, jangan pernah sesekali mencuri buku. Jangan pernah. Saya termasuk orang yang bersyukur bersama teman-teman lain bagaimana menikmati buku. Bayangkan anak kelas 1 SMA sudah membaca karya-karya besar Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger tentang eksistensialisme. Sudah membaca filsafat. Banyak, karena memang tidak ada hiburan lain. Dan kami bisa berdiskusi secara rutin di ruang kelas, aula sekolah, di ruang makan, dan secara rutin di masjid. Nah, literasi memiliki basis membaca, menulis, dan berdiskusi. Khusus untuk menulis, kami diberikan diari sebagai bentuk korespondensi terhadap pribadi sendiri, karena dibiasakan menulis diari sebelum tidur. Jadi ada waktu kurang lebih setengah jam setiap hari untuk membiasakan menulis. Selain kami ada kelas menulis. Ini membuat sebuah ekosistem yang sangat luar biasa antara membaca, menulis, dan berdiskusi. Itu benar-benar menjadikan manusia-manusia yang kemudian secara lama-kelamaan itu menjadi budaya kritis. Kami memiliki perspektif yang mempertanyakan banyak hal, bahkan menggugat banyak hal. Di saat yang sama kami sudah menulis di banyak, saya dan kawan-kawan karena diasah, dididik untuk membaca, menulis, berdiskusi. Kami kalau koran lokal sudah menjadi santapan harian gitu ya. Tapi suatu saat kami diundang ke kampus, waktu itu Universitas Andalas, dan mempresentasikan tentang apa yang sedang kami kerjakan. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang nggak masuk akal bagi saya. Kok mahasiswa cara berpikir dan pertanyaannya sangat low standar, di bawah standar. Jadi kampus ataupun jenjang pendidikan tidak menjadi garansi bagi seseorang memiliki cara berpikir yang kritis. Inilah butuhnya literasi. Pendidikan tidak jaminan, tapi adalah sebuah lingkungan yang benar-benar membentuk, menanamkan bagaimana berpikir kritis itu menjadi outcome dari sebuah proses. Apa prosesnya? Kebiasaan membaca, kebiasaan menulis, dan kebiasaan berdiskusi, berdialektika. Kalau orang hanya membaca dan menulis, dia tidak memiliki kebiasaan berdiskusi dan berdialektika, dia juga tidak bisa menerima pikiran-pikiran yang berbeda dengan dirinya atau hal-hal yang kemudian di luar nalarnya. Nah, hari ini kita hidup di era post-truth. Orang hanya meyakini apa yang dia percayai. Nah, inilah butuhnya sebuah literasi. Literasi harus menjadi elan, harus menjadi
pergerakan. Nah, ketika di Jogja, saya menjadi sangat waktu itu guru-guru bilang, ke Bulak Sumur itu epicentrumnya pergerakan. Saya merasakan bagaimana sebuah suasana yang jauh lebih maju ya. Kalau di asrama lebih terbatas, ini bertemu dengan spektrum yang sangat luas, berdiskusi banyak hal, menulis luar biasa dan membaca literasi yang sangat banyak. Hampir semua orang yang pernah saya baca karya-karyanya, saya temui satu persatu, saya datangi seminarnya, saya dalami cara pikirnya. Ini yang kemudian Romo Mangun, Kunto Wijoyo, Amin Rais bahkan, semuanya, Adi Sasono waktu itu, Mubiarto, banyak sekali yang kemudian berdialektika untuk membaca pikiran-pikiran. Nah, teman-teman semua, hari ini memang digital age mempermudah akses, tapi di satu sisi orang tidak lagi memiliki kebiasaan yang ketat terhadap literasi. Walaupun sekarang ada orang rame-rame bicara literasi digital. Tapi sebagai sebuah spirit, memiliki metodologi yang ketat, itu menjadi sebuah prasyarat. Kita tentu ingin di tengah informasi yang bebas seperti ini, yang mudah seperti ini, kita tidak menjadi epigon, kita tidak menjadi bebek kepada informasi yang begitu berseliweran. Tetap memiliki manusia yang kritis. Karena apa? Karena perintah langit yang pertama turun ke bumi itu bukan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, tapi Iqra. Nah, inilah pentingnya literasi memiliki basis Iqra itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.